Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh beribadah dan datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mengingat firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita semua berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih di hadapan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena pemeliharaan-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, boleh kami rasakan di dalam setiap aktivitas kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan mohon kiranya Engkau memimpin ibadah kami saat ini. Dan kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan, merasakan keindahannya, biarlah kita bersama-sama di masa Adventus kedua. Kita mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Dia yang mulia mau turun ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia karena kasih-Nya kepada kita semua. Dia ajaib
Dia yang sudah turun ke dalam dunia ini. Mari kita sambut Dia, berikan Dia penghormatan, karena segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari katakan bersama, mari angkat tangan kita. Kami meninggikan Engkau, tinggikan Yesus. Memuja dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama di hadapan Tuhan yang Maha Suci, memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan-Nya. Adakah setiap perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Biarlah kita mohon ampun di hadapan-Nya. Tuhan, ini kami membawa diri kami di hadapan-Mu dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan dan dosa kami. Mungkin kami sudah jatuh ke dalam dosa yang berat, tapi kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengampuni kami. Itu sebabnya kami mohon perkenanan hati-Mu Tuhan, untuk mengampuni setiap kesalahan dosa kami, setiap pikiran, perkataan, perbuatan. Kiranya Engkau menyucikan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu meliputi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita naikkan pujian Bapa kami seperti yang diajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Dia yang sudah datang ke dalam dunia ini. Mari kita menyambutnya dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur padanya. Mari kita datang membawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan bersama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari kita bersama-sama dengan hati yang bersyukur. Kami merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hari kami. Bila kita menaikkan glory, honor dan praise bagi Tuhan. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Gloria. Berikan sorak-sorai Allah kita. Dia datang memberikan kita damai sejahtera. Dan itu sebabnya kita bersuka cita menyambut Dia, karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Terima sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kami takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Kita merasakan dalam setiap nafas kita kebaikan Tuhan, karena memang Dia hadir dan ada di tengah-tengah kita. Kita mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kasih setia Bapa di surga dan kasih setia Tuhan Yesus bagi kita semua.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari angkat tangan kita bersama. Dengan apakah ku balas, terima kasih segala kebaikan-Mu. Biarlah kami mengabdikan diri kami. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Pada minggu Advent kedua, kita akan menyalakan lilin kedua yang memiliki pesan damai, yaitu Yesus adalah Raja Damai bagi semua umat manusia. Bapak, Ibu,
dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat beribadah. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus, kami datang di bawah kaki Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan diberitakan. Bukakanlah hati pikiran kami. Tenangkan, cerahkan Tuhan, supaya di dalam hikmat marifat surga dan di dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus, kami dapat mendengar firman Tuhan dengan jelas, kami dapat mengerti, menyimpannya di hati, dan melaksanakannya dalam langkah hidup kami, supaya hidup kami dibimbing untuk menjadi makin berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai dengan pasal 8 ayat yang ke-11. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul, Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Menulis di tanah itu bisa dilakukan oleh sembarang orang. Siapapun bisa melakukannya. Dan hal itu adalah sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi kalau dikatakan Tuhan Yesus yang menulis dengan jarinya di tanah, tentu ini bukan sesuatu yang biasa. Tentu ini ada makna yang terselip di dalamnya. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan ini. Mulai Yohanes pasal 7 ayat 53. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Pasal 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Saya ulang, untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Saya ulang, untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu
kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Amin. Nah, dari kisah ini kita mendapatkan tiga pihak yang berperan. Yang pertama, pihak dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua, itu adalah perempuan itu. Siapa dia? Kita nggak tahu. Cuma disebut perempuan itu. Pihak yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita coba renungkan bersama dari yang awal, yaitu dari pihak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mencobai Yesus untuk menyalahkannya, untuk menjebak dia, untuk menjerat Yesus. Nah, kita lihat faktanya. Pertama, bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sengaja membawa kepada Yesus masalah yang sebenarnya dapat mereka selesaikan sendiri karena bukti dan saksi lengkap. Buktinya apa? Perempuan yang tertangkap sedang berbuat zina. Itu buktinya. Kemudian saksi mereka sendiri, orang Farisi dan para ahli Taurat. Cukup mereka bisa melakukan tindakan sesuai dengan hukum Taurat, tetapi tidak mereka lakukan. Justru mereka membawa masalah ini ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka sengaja melakukan hal itu. Lalu yang kedua, perbuatan zina itu tidak dapat dilakukan seorang diri. Harus ada pasangannya. Tapi dalam hal ini pasangannya tidak disebut. Memang sengaja untuk menjebak, menjerat Yesus. Berikutnya, tentang Tuhan Yesus sendiri. Andai kata Tuhan berkata, jangan, tidak boleh melempari perempuan itu, maka ahli Taurat dan orang Farisi, mereka akan berkata, "Loh Yesus, engkau melanggar hukum Taurat Musa." Sebaliknya, bila Yesus berkata, "Lemparilah dia," maka
Yesus bukan saja dia mengingkari maksud tujuan dia datang ke dunia untuk mengampuni dan menyelamatkan orang berdosa. Di sisi lain, Yesus katakan dia juga akan melanggar hukum kerajaan Romawi yang mengatakan bahwa orang Yahudi tidak boleh membunuh atau menjatuhi hukuman mati kepada siapapun. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 31. Saudara-saudara, dengan demikian mereka menempatkan Yesus pada posisi yang serba salah. Maju salah, mundur pun salah, kiri salah, kanan pun tidak benar. Karena memang tujuannya mencobai dan untuk menjerat Yesus. Berikutnya, mencobai Tuhan itu dikatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jikalau orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencobai Yesus, secara tidak mereka sadari sebenarnya mereka telah melanggar perintah Allah yang mengatakan, hormatilah Tuhan Allahmu, kasihilah Dia, dan jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-16. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh orang Farisi dan ahli Taurat, ayat yang kita baca tadi mengatakan Yesus tidak menjawab satu apapun. Dia hanya membungkukkan diri dan dia mengulurkan jari tangannya menulis di tanah. Ya, ketika Yesus dicobai, Yesus menulis di tanah. Kemudian ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus bertanya kepada Yesus, mendesak Yesus untuk memberikan jawaban, Yesus selalu berdiri. Ya, dari membungkuk dia mulai berdiri dan berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu. Lalu sesudah berucap kata, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus membungkuk dan menulis lagi di tanah. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, mereka mulai pergi meninggalkan Yesus. Satu persatu meninggalkan Yesus. Mulai dari yang tertua sampai semuanya bersih. Tinggal Yesus dengan perempuan itu.
Saudara-saudara, 2 kali dicatat Yesus membungkukkan diri dan menulis dengan jarinya di tanah. Apa artinya? Mari kita membuka kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-13. Yeremia pasal 17 ayat 13 dalam terjemahan lama. Demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Semua orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan dikau itu, kelak akan mendapat malu, kelak akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripadanya itu, tersuratlah namanya dalam tanah. Saya ulang, barang siapa yang undur daripadaku, tersuratlah namanya dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Saudara-saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka yang mencobai Tuhan Allahnya, mereka yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, tetapi tidak mau mendekat kepada Yesus. Sebaliknya, satu persatu mereka pergi, undur, meninggalkan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan ini, dikatakan mereka telah meninggalkan sumber air hidup, mata air hidup, yaitu Tuhan. Dan nama mereka tersurat di tanah. Inilah tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pihak pertama. Lalu kita coba renungkan pihak yang kedua. Itulah perempuan itu. Siapa dia sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Tidak tertulis dengan jelas. Tapi ditulis perempuan itu. Nah, kita lihat bagaimana keadaan perempuan itu. Ketika dia tertangkap basah, sedang berbuat zina, bagaimana perasaan hatinya? Dia pasti merasa malu. Pertama-tama dia merasa malu, lalu gelisah, panik. Dia tertangkap basah, sedang berbuat zina. Kemudian ketika dihadapkan dengan ancaman lemparan batu, gimana perasaannya? Mungkin dia gemetar, ketakutan, takut menghadapi kematian. Kemudian lagi ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pergi satu persatu meninggalkan Yesus,
perempuan ini tidak ikut-ikutan pergi. Dia tetap berada di tempatnya, bersimpuh di hadapan Yesus. Saudara-saudara, nah, kemudian ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat sudah meninggalkan, tinggal perempuan itu, Yesus bangkit berdiri. Apa artinya? Dia tidak melanjutkan, dia telah berhenti dan tidak melanjutkan menulis di atas tanah. Artinya, nama perempuan itu tidak ditulis di atas tanah. Karena apa? Dia tidak undur, tidak pergi meninggalkan sumber air hidup itu. Yesus bangkit, mengisyaratkan bahwa perempuan itu tidak tertulis namanya di tanah. Kemudian setelah bangkit, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum kamu, tidak menghukum engkau." Mendengar itu, kira-kira bagaimana perasaan perempuan itu? Plong, lega. Dia telah lepas dari kematian, dari lemparan batu. Plong, hatinya lega karena Yesus pun tidak menghukum dia. Segala rasa malu, segala rasa kepanikan, kegentaran hilang dalam sekejap dari dirinya. Dia merasa plong, lega sekali. Kemudian ketika Tuhan Yesus melanjutkan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat lagi." Bagaimana? Dia merasa saat itu dia telah selamat dari kematian. Dia telah lolos dari kematian. Dan dia merasa aman. Sudah tidak ada lemparan batu yang mengancam. Tidak ada hukuman dari Yesus. Dia merasa aman, tentram, hatinya damai. Inilah yang dialami oleh perempuan itu. Sekarang fiat yang ketiga. Yesus. Yang pertama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua, perempuan itu. Lihat, yang ketiga adalah Yesus. Nah, terhadap mereka Yesus, mereka yang mencobai Tuhan, mereka yang menyadari dirinya adalah orang berdosa, tetapi tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebaliknya, pergi menjauh, undur daripada Tuhan. Dikatakan, Yesus melakukan pembiaran
kepada mereka. Dibiarkan mereka itu. Ini sikap Yesus terhadap mereka yang mencobai Tuhan, mereka yang undur daripada Tuhan. Nah, bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan itu? Terhadap orang yang sadar dirinya adalah orang berdosa, yang patut mendapatkan hukuman mati karena dosa dan salah. Dan dia tidak pergi meninggalkan Tuhan. Dia tetap berada di tempatnya, bersimpuh di hadapan Tuhan. Terhadap orang yang sedemikian dikatakan Tuhan Yesus berkenan memberikan pembebasan dari hukuman mati. Tuhan memberikan kelepasan dari kegelisahan, ketakutan, kepanikan. Dan Tuhan berkenan menganugerahkan damai, sejahtera, dan keselamatan kepada orang yang sedemikian ini. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kita? Kalau kita menyadari kita adalah orang berdosa, jangan undur daripada Yesus. Jangan meninggalkan Dia. Bersimpuhlah di bawah kaki Yesus. Di situ ada pengampunan. Di situ ada keselamatan. Di situ ada damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita tutup renungan firman Tuhan dengan satu ayat yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Jikalau kami sebagai orang berdosa tidak undur daripada Tuhan, tidak pergi meninggalkan Tuhan yang adalah sumber air hidup, Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, ada anugerah besar yang bakal kami terima. Pengampunan dosa, dari dosa dan salah kita dihapuskan. Ada keselamatan dan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup kami ini. Tuhan, pimpin kami bertekun, hidup dekat kepada Tuhan, hidup taat setia kepada Tuhan. Roh Kudus, camkanlah firman Tuhan, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh membangun suatu kehidupan yang baru
yang penuh dengan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam diri dan hidup kami ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekarang kami melihat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah-ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Memasuki bulan Desember, baik gereja pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan ibadah Natal secara online. Berikut adalah jadwal ibadah-ibadah Natal baik pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malam. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBT KP. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di handphone Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Di masa pandemi ini, GBT Kristus Pelepas Malang tidak mengedarkan amplop khusus persembahan untuk Natal, mengingat dampaknya pada warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang. Bagi warga jemaat yang tergerak untuk mendukung keperluan Natal, dapat melakukan transfer di rekening-rekening persembahan gereja dengan cara memberikan catatan untuk Natal pada saat transfer. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada Minggu Adventus kedua pagi ini, kami boleh memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan Mesias. Terima kasih untuk Warta Sabda. Terima kasih ya Bapa, melalui perenungan teks Alkitab dari Yohanes, kami diingatkan bagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi menggunakan segala macam cara untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Dan apa yang kami sudah renungkan, bagaimana seorang yang kedapatan berzina dibawa kepada Yesus dan digunakan untuk memojokkan Yesus. Di sini Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang sangat bijaksana selama pelayanannya di muka bumi. Banyak hal yang akan digunakan untuk memojokkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengikuti jalan pikiran ahli Taurat dan orang Farisi yang ingin menghukum wanita ini, walaupun sebenarnya hukum Musa menentukan yang harus dibawa juga adalah laki-laki yang terlibat dalam perzinahan itu. Di sini Tuhan telah mengajarkan kepada kami semua, Tuhan Yesus menulis di tanah berarti mengabaikan apa yang dituduhkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan, pada saat semua orang merasa tidak ada yang tidak berdosa karena itu tidak layak untuk mengambil batu untuk menghukum mati wanita tersebut, maka Tuhan Yesus sekarang memberikan jawaban kepada wanita itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Tuhan memberikan hidup ke depan. Tuhan bukan menghukum begitu saja, tetapi memberi peluang untuk kehidupan yang baru. Karena itu Bapa, kami bersyukur bahwa dalam masa penantian kedatangan Mesias tahun ini, kami mengingat bagaimana melalui kelahiran Yesus Sang Immanuel, kami umat manusia yang telah berdosa, Tuhan telah perdamaikan. Sehingga Allah
berkenan bertemu, menjangkau kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh berdamai dan kami mendapatkan kesempatan untuk memulai yang baru, hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel. Berilah ya Bapa agar firman Tuhan ini tertanam dengan baik dalam hati kami, dan berikanlah agar kami boleh mengamalkannya. Dan berkatilah hamba-Mu, Bapak Yusak Gandawijaya, berkatilah juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang telah ikut melayani. Tuhan, kami mohon Engkau juga memberkati dan menjawab doa setiap anak Tuhan yang nama-namanya telah disebut. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang menantikan pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan menolong mereka satu demi satu, termasuk mereka yang terpuruk, yang terdampak langsung tidak langsung karena wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan untuk Natal di cabang-cabang, di pos PI, di unit-unit pelayanan. Kuatkanlah kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan akan menyertai kami, dan kami mohon Tuhan menyertai juga pada bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri di Kabinet, pejabat legislatif yudikatif, semua petugas abdi bangsa yang bertugas di tingkat 1 sampai ke daerah. Kiranya Bapa memberikan kekuatan, perlindungan, dan kebijaksanaan. Dan jauhkanlah bangsa ini dari perpecahan Tuhan. Kami mohon Engkau berbelas kasihan juga untuk Kota Malang, untuk wali kota, wakil wali kota, seluruh jajarannya, Kapolres, Komandan Kodim, semua yang bertugas, termasuk tenaga-tenaga medis, rohaniwan, tokoh masyarakat. Tuhan, kami menyerahkan agar kami bersama-sama patuh pada protokol kesehatan, dan Natal ini boleh memberikan kesejukan, damai sejahtera walaupun di tengah-tengah pandemi. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah berita Minggu Adventus kedua ini memberikan kesejukan di dalam aktivitas sehari-hari, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.